Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang. Nah, perkenalkan, nama saya Rusonsyah Ahmad, mahasiswa PPG Beljab tahun 2020 Universitas PGRI Semarang. NIM 2053 B12528. Nah, pada saat ini tepat pada tanggal 30 November 2020 hari Senin jam 10.41 saya akan melakukan uji kinerja atau UKIN, yakni melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis online atau daring. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Yang penting kalian selalu semangat, untuk terus selalu belajar meskipun kita belajar dari rumah. Nah, untuk pertemuan pada kali ini, kita akan mempelajari materi tentang tema 4, subtema 3, pembelajaran. Nah, bagi yang baru bergabung, kalian bisa mengisi presensi melalui link yang saya kirimkan di WA grup kelas kalian. Oke. Nah, yang belum mengisi silahkan bisa diisi dulu. Nah, kalau sudah kalian yang sudah bergabung silahkan bisa mengikuti materi. Yang belum bergabung atau yang nanti apabila keluar sendiri karena kendala sinyal, silahkan tinggal klik link Google Meet yang ada di WA group. Begitu nggak anak-anak? Nah, baik. Nah, masih semangat untuk siang hari ini Masih. Baik. Kalau masih, kita sebelum memulai pelajaran mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Putri dipimpin teman-temannya berdoa. Pak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga doa yang kita panjatkan pada kali ini bisa membawa kemudahan bagi kita semua sehingga materi yang kita pelajari bisa bermanfaat. Nah, selanjutnya setelah kita berdoa untuk menanamkan karakter nasionalisme sebagai salah satu sikap yang harus dikembangkan di kurikulum 13, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Nah, lagu nasional yang akan kita nyanyikan berjudul Padamu Negeri. Coba Tanaya teman-temannya bisa dipandu untuk menyanyikan lagu Padamu Negeri. Silahkan. 1, 2. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami.
Iya, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, ya. Nah, masih semangat ya anak-anak, G? Masih. Coba kalau masih semangat, saya akan tes dulu. Satu kali tepuk semangat. Mas. Semangat. Baik, untuk presensi tadi yang saya share di grup WA, jangan lupa untuk diklik ya atau diisi ya. Apabila belum, nanti setelah kegiatan selesai juga bisa ya, tinggal klik saja seperti itu. Nah, selanjutnya ya, untuk kegiatan pada kali ini saya akan menyampaikan dulu tujuannya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, dengan membaca, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks yang dibaca dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan dengan kosakata baku yang tepat. Tiga, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya cinta produk Indonesia secara mandiri. Yang keempat, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengampanyekan ajakan cinta produk Indonesia dengan kepedulian yang tinggi. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran hari ini. Adapun untuk muatan pelajaran, yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Nah, indikatornya ini sama seperti pembelajaran kemarin. Oke. Selanjutnya untuk PPKN, untuk mukul PPKN, ini indikatornya ya. Nah, ini mengidentifikasi keragaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat, menceritakan manfaat keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Ini juga hampir sama dengan materi yang kemarin kita pelajari. Seperti itu nggak anak-anak, nggih? Nah, ini untuk materi pada siang kali ini, kita nanti akan mempelajari teks eksplanasi dan cinta produk Indonesia. Seperti itu nggak anak-anak, nggih? Masih. Coba siapa yang bisa menjawab? Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Saya. Oke, silahkan. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya fenomena alam, sosial maupun budaya. 3 bagian. Yang pertama, siapa yang bisa menjawab? Bagian yang pertama dari teks eksplanasi. Topik masalah. Topik masalah, betul sekali. Tepuk tangan. Nah, jawaban kalian betul. Jadi yang pertama adalah topik masalah. Topik masalah itu berisi informasi umum mengenai peristiwa yang diketahui banyak orang. Kemudian untuk bagian yang kedua apa ya anak-anak? Deret penjelas. Deret penjelas, betul sekali. Deret penjelas itu apa? Deret penjelas itu berisi informasi tentang urutan peristiwa. Kemudian bagian yang ketiga, yang terakhir adalah yang ketiga, Kesimpulan. kesimpulan, betul sekali. Yang dimaksud dengan kesimpulan adalah hasil akhir, yaitu berupa tanggapan. Jadi struktur teks eksplanasi ini ada 3, topik masalah, deret penjelas, dan kesimpulan. Nah, sekarang ya selanjutnya setelah kalian memahami ya kemarin ya menguasai tentang teks eksplanasi, nah saya akan mencoba ya silahkan bisa kalian cermati apa yang dimaksud dengan kosakata. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang kosakata baku.
yang kamu ketahui tentang kosakata baku? Siapa yang bisa menjawab? Kata baku adalah kata yang sudah benar dari segi aturan maupun ejaan. Kaidah bahasa Indonesia. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Lisa. Ya, jadi kata baku adalah kata yang sudah benar, baik dari segi aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia. Nah, sekarang apa yang kalian ketahui tentang ciri-ciri kata baku? Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa saja ciri-ciri kata baku? Kata baku tidak dapat berubah setiap saat. Iya, Bukan betul merupakan sekali. Jadi kata baku bukan tidak merupakan dapat berubah. bahasa percakapan. Oke, yang kedua apa? Bukan merupakan bahasa percakapan sehari-hari. Iya, betul sekali. Selanjutnya apa lagi? Tidak terpengaruh bahasa asing. Iya, betul sekali. Selanjutnya apa lagi? Tidak terpengaruh bahasa daerah. Iya, betul sekali. Selanjutnya, Memiliki minimal subjek dan predikat. iya, tepuk tangan untuk Putri. Hebat sekali. Jadi, ya, ciri-ciri kata baku tadi disebutkan oleh Putri ada 5. Eksplanasi yang akan kita bahas yaitu teks eksplanasi pada pembelajaran 1, judul Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Ya, itu. Silakan minta kalian mencermati ya bagian-bagian tiap paragraf pada teks eksplanasi tersebut. Silahkan bisa dibaca, oke, dan dipahami. Ini untuk paragraf yang kedua. Ya. Saya rasa kalian sudah cukup memahami nggih untuk teks eksplanasi berjudul Indonesia luncurkan program Akademi Surya pertama di Asia Tenggara. Nah, ini untuk paragraf yang ketiga ya. Sudah selesai anak-anak membacanya? Mengidentifikasi informasi penting tiap paragraf, kemudian tuliskan informasi penting tersebut dalam bentuk gambar berseri di buku tugas sesuai format. Nanti hasilnya bisa difoto di WA group. Nah, nanti apabila kalian menulis, jangan lupa gunakan kosakata baku di dalam penulisan kalian. Oke, seperti itu. Nah, silahkan kalian buka LKPD yang sudah kalian terima, oke. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini, nggih anak-anak, nggih? Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini bentuknya. Nanti silahkan bisa kalian tulis di buku tugas dengan format yang seperti ini, oke. Dan jangan lupa gunakanlah kosakata baku di dalam penulisan hasil karya kalian, nggih. Itu. Ada yang sudah selesai mungkin? Ada yang sudah selesai mungkin? Ya, terus semangat nggih cah nggih. Jangan kasih kendor, selalu semangat meskipun belajar dari rumah. Ya, siapa yang sudah selesai silahkan bisa menyampaikan hasil kerjanya. Untuk pernyataan umum dari teks eksplanasi Indonesia luncurkan program Akademi Surya pertama di Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Putri. Iya. Jadi itu tadi sudah disampaikan Putri untuk topik masalahnya. Oke. Terus untuk deret penjelasnya, yuk siapa yang bisa menjawab atau yang mau mengungkapkan hasil kerjanya?
Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Iya. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif sehingga terjadilah arus listrik. Kemudian untuk simpulan pendapat penulis, ayo silakan siapa yang mau menyampaikan gagasannya. Simpulan dari teks eksplanasi tadi. Siapa? Ayo. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan. Di antaranya adalah energi surya. Iya, betul sekali. Jadi, kita sudah menemukan ya dari pernyataan umum atau topik masalahnya itu terletak di paragraf 1. Tadi sudah disampaikan oleh teman kalian. Kemudian dijelaskan di paragraf kedua. Ya, dan kesimpulan dari teks yang kita baca tadi itu terletak di paragraf ketiga. Nah, jadi intinya ya kalian ini sudah mampu ya untuk menuliskan ya, informasi penting dari teks eksplanasi tadi ya menggunakan kata baku. Itu. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke. Baik, sampai sini ada yang masih belum paham apa tidak mengenai kosakata baku dalam teks eksplanasi? Sudah jelas semua? Sudah. Baik, kalau sudah jelas kita lanjutkan untuk materi kita. Selain memiliki keragaman sumber energi, Indonesia juga memiliki keragaman produk asli buatan Indonesia. Nah, agar lebih memahami produk buatan Indonesia, mari kita simak materi berikut. Kira-kira materi apa ya yang akan kita pelajari? Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu materi tentang cinta produk Indonesia. Nah, di sini ya ada sebuah contoh artikel yang berjudul Cinta Produk Indonesia. Nanti silahkan kalian bisa klik ya ini untuk melihat langsung ya sumber dari artikel tersebut atau pembuat artikel tersebut. Oke. Tuh. Nah, di antara kalian siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan artikel? Nah, apa yang dimaksud dengan artikel? Silahkan yang bisa menjawab, ayo. Apa yang dimaksud dengan artikel? Putri lagi silahkan, enggak apa-apa. Ayo. Yang lain, Naya silahkan. Ayo, silahkan. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang Ya. Terus? tentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun cetak melalui koran, majalah, buletin, CSD, dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Lisa. Hebat. Nah, jadi meskipun agak terputus-putus di depan, tapi belakangnya sudah jelas. Oke? Yang dimaksud artikel yaitu adalah suatu karya tulis lepas berisikan opini seseorang yang sudah mengetahui secara jauh tentang masalah atau objek yang bersifat aktual. Ya, tujuannya untuk memberitahu, menghibur, mempengaruhi, dan meyakinkan yang membaca. Nah, artikel kita ini tadi itu berjudul Cinta Produk Indonesia.
Nah, ada yang tahu mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Kenapa? Ada yang tahu alasannya kenapa kok kita harus cinta produk Indonesia? Supaya apa? Alasan kita harus mencintai produk dalam negeri adalah untuk menambah jumlah investasi dalam negeri, Betul meningkatkan sekali. pertumbuhan ekonomi, Iya, betul sekali. Jadi, meningkatkan terus produksi dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, iya, menambah jumlah pendapatan negara. Iya, pendapatan nasional, iya, betul. angka kriminalitas dan Iya, betul sekali. Jadi sudah diutarakan oleh teman kalian, jadi alasan ya kita mencintai produk dalam negeri. Jadi ada banyak sekali ya, misalkan untuk menambah pendapatan negara, ya, kemudian untuk menekan angka kriminalitas, meningkatkan investasi dan sebagainya. Nah, cinta produk dalam negeri sendiri itu artinya adalah menghargai, melestarikan, menjaga dan menggunakan produk-produk Indonesia. Oke, seperti itu. Mengenai cinta produk Indonesia, silahkan siapa yang mau bertanya? Apa sudah cukup jelas semua? sudah cukup jelas, Sudah Pak. cukup jelas, nggih, tentang pengertian cinta produk Indonesia, kemudian alasannya mengapa kita harus mencintai produk dalam negeri Indonesia, itu sudah jelas semua. Baik, jadi kalau sudah jelas, sekarang saya minta kepada kalian silahkan lihatlah kembali artikel cinta produk Indonesia ini tadi ya, bersumber dari ini https aku ingin hijau.org ini ya. Jadi silahkan bisa dibuka. Nah, sekarang untuk ya mengukur pemahaman kalian tentang cinta produk Indonesia, silahkan kalian nanti mengemukakan pemahaman kalian. Apa sih cinta produk Indonesia? Kenapa kita harus cinta produk Indonesia? Oke, ke dalam diagram itu yang formatnya ada di halaman 131 buku paket kalian. Kemudian ya kalian tulis di buku tugas sesuai format LKPD. Nah, yang sudah saya kirimkan di WA group. Jangan lupa nanti pada saat penulisan kamu gunakan kosakata baku, nggih. Kalau sudah selesai nanti hasilnya silahkan difoto di WA group, nggih. Untuk formatnya sudah tahu nggih anak-anak nggih? Sudah dibuka nggih di WA group nggih? Sudah. Kurang lebih seperti ini nggih. Jadi tuliskan, nah ini jangan lupa petunjuk kegiatannya ini dibaca dulu. Tuliskan pemahamanmu tentang cinta produk Indonesia. Jangan lupa gunakan bahasa baku. Tuliskan pada diagram yang disediakan, lalu kamu tulis di buku tugas dan difoto di WA group. Kurang lebih seperti ini nggih cah nggih untuk format LKPD-nya nggih yang ada di WA group kalian nggih. Nah, silakan bisa kalian kerjakan. Yang sudah selesai langsung saja foto di WA group. Nah, silahkan kamu kerjakan. Jangan lupa ya, selalu gunakan kosakata baku di dalam tulisanmu. Oke. Nah, untuk definisinya apa? Kemudian manfaatnya apa? Oke. Cinta produk Indonesia apa? Kemudian contoh cinta produk Indonesia itu contohnya apa saja? Kemudian yang bukan contoh cinta produk Indonesia itu apa saja? Oke. Silahkan. Ada yang sudah mungkin? Untuk definisi mungkin ada yang mau menjawab mungkin atau manfaatnya silahkan. Untuk definisi cinta produk Indonesia ada?
Silahkan. Putri, mana Putri? Ayo silahkan yang bisa menjawab. Atau Naya, ayo. Silahkan. Najwa mungkin silahkan. Najwa. Nah, manfaat dari cinta produk Indonesia apa atau definisinya? Cinta produk Indonesia. Nah, silahkan Najwa mungkin bisa jawab. Yuk. Manfaat menunjukkan dalam Siapa? menjaga nama baik bangsa, Iya. merasa cinta terhadap produk Indonesia, Iya. meningkatkan pendapat negara, Iya. Itu. memperbanyak lapangan Iya, betul sekali itu manfaat kenapa kita harus cinta produk Indonesia. Seperti itu, nggih. Kemudian apa yang dimaksud dengan cinta produk Indonesia? Cinta produk Indonesia adalah menghargai, melestarikan, menjaga, dan juga menggunakan produk-produk Indonesia. Iya, kemudian contoh ya sikap cinta produk Indonesia misalkan apa? Ayo, siapa yang bisa menyampaikan gagasannya? Contoh cinta produk Indonesia, misalkan apa? Memakai baju batik, Ya, kemudian apa lagi? berbelanja di pasar tradisional, Ya, betul sekali. Kemudian, suka makanan khas daerah. ya, kemudian yang bukan contoh cinta produk Indonesia, bukan contoh sikap mencintai produk Indonesia. Apa? Memakai tas impor, Ya, kemudian berbelanja di mall, ya, suka makan di restoran asing. asing itu ya, itu jadi ini adalah diagram ya cinta produk Indonesia, mulai dari definisi atau pengertian, manfaatnya, kemudian contoh sikap cinta produk Indonesia dan yang bukan contoh sikap cinta produk Indonesia. Nah, itu jangan lupa jawaban yang sudah kalian tulis langsung difotokan di WA grup di anak-anak G. Oke, terima kasih. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan apa tidak? Tidak ada. Masih semangat ya anak-anak G? Masih. Coba kalau masih semangat, tepuk semangat. Semangat. Oke ya. Ini karena kita terkendala sinyal, ini video kalian ini tidak begitu terlihat di laptop saya, tapi tidak apa-apa ya. Yang penting untuk suaranya ini masih terdengar jelas dan video dari saya juga jelas, oke? Nah, sekarang selanjutnya setelah kalian sudah memahami dan menguasai materi pada kali ini, ya, kita akan rangkum bersama-sama untuk materi yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi kita sudah mempelajari tentang apa nggih anak-anak nggih? Tentang Teks eksplanasi. Nah, tentang teks eksplanasi. Kemudian setelah teks eksplanasi kita mempelajari apa lagi tadi? Tentang kata baku. Masih ingat yang dimaksud dengan kata baku? Kata baku adalah kata yang sudah benar dari segi aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia. Iya, itu. Jadi itu tentang kosakata baku ya. Itu. Untuk ciri-ciri kata baku ada berapa tadi? Ada 5 ya. Yang pertama apa tadi? Kata baku? Kata baku
Padaku tidak dapat berubah setiap saat. Yang kedua, Bukan merupakan kehidupan sehari-hari. nah, yang ketiga, tidak terpengaruh bahasa. Tidak terpengaruh bahasa asing. Nah, yang keempat, Tidak terpengaruh bahasa daerah. yang kelima, Memiliki minimal subjek dan predikat. sebenarnya minimal ada subjek dan predikatnya. Kemudian yang kedua, tadi kita juga mempelajari mengenai materi apa tadi? Cinta produk Indonesia. Apa yang dimaksud dengan cinta produk Indonesia? Cinta produk Indonesia artinya adalah Menghargai, melestarikan, menjaga, dan juga menggunakan produk-produk Indonesia. iya, betul sekali. Untuk manfaatnya, saya ingatkan lagi yang pertama itu menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air, menjaga nama baik bangsa, menunjukkan rasa cinta terhadap produk Indonesia, dan meningkatkan pendapatan negara. Nah, sampai sini sudah paham gak anak-anak G? Sudah. Ada yang mau ditanyakan apa tidak? Tidak. Baik, kalau tidak ada, silakan kalian bisa membuka kahut ya yang saya bagikan di WA group. Sudah dibuka nggih untuk kahutnya nggih anak-anak nggih? Nah, itu untuk linknya. Sudah, Pak. Kemudian kalian masukkan PIN-nya ini angkanya 1, 3, 6, 2, 2, 1, 2. Oke. Sudah masuk nggih anak-anak nggih? Sudah masuk di kahutnya nggih? Sudah. Baik, kalau sudah nanti setelah kita akhiri untuk materi kali ini, silahkan kalian kerjakan itu soal-soal yang ada di dalam kahut kalian ya, kurang lebih bentuknya ya seperti ini nggih anak-anak nggih. Nah, soal-soalnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk soal nomor 1. Betul ya, sama nggih anak-anak nggih? Untuk soalnya nggih. Nah, itu silahkan kalian kerjakan, diusahakan dikerjakan semaksimal mungkin supaya hasilnya nanti bagus, nilai kalian juga bagus. Gitu nggih anak-anak nggih? Bagaimana? Seru apa tidak? Seru apa tidak untuk pembelajaran pada kali ini? Seru. Masih semangat nggih anak-anak nggih? Masih. Baik, kalau masih semangat, ada yang mau ditanyakan apa tidak sebelum kita akhiri untuk pelajaran pada kali ini? Tidak. Kalau tidak semua sudah cukup jelas. Nanti silahkan untuk evaluasi kahutnya bisa dikerjakan. Nah, sekian dulu dari saya ya. Jangan lupa untuk selalu giat belajar dan selalu terapkan 3M. Yang pertama, rajin memakai masker. Yang kedua, rajin mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 2 meter ya. Selalu semangat meskipun belajar dari rumah. Oke, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa anak-anak. Dadah. Sampai jumpa. Dadah.